Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi hari ini yaitu reksadana bebas pajak. Benarkah demikian? Langsung saja, saya akan berbincang dengan Pak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Legowo. Pagi, Mbak. Langsung saja, ini Pak, sebetulnya memang investasi reksadana itu bebas pajak, apa enggak ini Pak? Kalau boleh saya luruskan, definisi yang tepat adalah reksadana bukan objek pajak. Jadi bukan bebas pajak. Oke. Terus bedanya apa gitu ya? Sebetulnya sama. Jadi di mata investor, kalau investor membeli reksadana, maka hasil investasinya tidak akan kena pajak. Jadi kok boleh dicontohkan ya, Boleh. misalnya Mbak Chandra berinvestasi di reksadana 1 juta rupiah misalnya. Kemudian dalam waktu 2-3 tahun nilainya bertambah menjadi contohnya 1.500.000 1.500.000 misalkan ya, Pak, ya. misalnya ya dalam 3 tahun. Berarti udah untung 500.000 Ya. dari investasinya. Nah, waktu dicairkan kembali atau dijual reksadananya, maka Mbak Chandra akan dapat 1.500.000 utuh, tidak dipotong lagi pajak. Oke, jadi yang kena pajaknya di mana ini Pak? Yang kena pajak sebetulnya di reksadananya, tapi kalau dari investor beli reksadana itu nggak kena pajak. Oke, kalau saya ingin perbandingan dengan instrumen investasi lain seperti saham, properti, emas dan sebagainya. Perbandingannya barangkali nih supaya Boleh. pemirsa juga Boleh, menyadari boleh. ini Boleh. bedanya dengan reksadana bagaimana Pak Ya, Legowo? kita yang umum dulu ya, Ya. tabungan atau deposito. Kalau menurut peraturan, tabungan atau deposito itu bunganya akan kena pajak 20% Ya. final. Jadi kalau menempatkan 1 juta rupiah, kemudian mendapat bunga 1 tahunnya misalnya 8%, maka uang yang diterima itu bunganya sebetulnya tidak 8%, karena dipotong pajak 20% dari 8% atau dapatnya 6,4% sebetulnya bunganya yang Yang bersihnya yang buat bersihnya kita ya. diterima Oke. begitu. Itu kalau deposito atau tabungan. Kalau di properti misalnya kita waktu jual rumah, maka kita harusnya ada kewajiban pajak sebesar 5% dari nilai transaksi. Oke. Jadi kalau saya jual rumah saya 100 juta, sebetulnya yang saya punya kewajiban untuk pajaknya 5 juta rupiah, 5% dari nilai transaksi. Ya. Kalau begitu apa spesialnya dong reksadana Pak Legowo? Kenapa bisa kok sepertinya tidak terkena pajak ini Betul. Mas? Jadi di mata investor dia tidak kena pajak. Kenapa kok bisa ya? Kok bisa beda sama yang lain? Karena sebetulnya reksadana ini adalah kendaraan atau wadah investasi. Jadi tadi 1 jutanya Mbak Andra, kemudian 1 juta saya, kemudian dari investor lain itu kumpul. Waktu diinvestasikan oleh reksadana, jadi waktu manajer investasinya menginvestasikan, misalnya beli saham, obligasi, di situnya udah kena pajak. Oke. Jadi di reksadananya sudah kena pajak. Jadi kalau di reksadananya sudah kena pajak, di mata investor harusnya tidak kena pajak lagi. Tapi ada kemungkinan nggak nantinya reksadana investor itu akan dikenai pajak Pak? Dari mata investor enggak, Ya. karena tidak boleh, prinsipnya pajak tidak boleh dikenakan 2 kali. Jadi kalau sudah dikenakan di level reksadananya, maka di investor tidak boleh kena pajak lagi. Oke, Kalau jadi enggak tidak double akan dong, terkena ya Pak ya? nggak akan terkena. Oke, karena reksadana ini kan dikatakan bebas pajak tadi dikatakan Ya, ya. atau Biarpun bukan objek bukan pajak. objek pajak nih Pak Legowo. Minat investor semakin banyak tidak untuk berinvestasi di reksadana ini? Nah, sayangnya belum banyak Loh, kenapa investor begitu, yang tahu Pak? bahwa investasi di reksadana itu bukan objek pajak gitu ya. Jadi kalau investor tahu tentunya itu akan lebih menarik karena sangat transparan, apa yang nilainya sekarang ada bisa dihitung, itu langsung bisa diterima tanpa harus dihitung-hitung lagi pajak. Di SPT juga tidak perlu dilaporkan lagi bahwa itu ada kewajiban pajak. Oke, kalau kita bandingkan dengan saham misalnya Pak, tadi kan kita belum membahas mengenai saham boleh. Nah, perbandingannya bagaimana itu? Kalau Karena kan di saham, reksadana juga ada perdagangan saham ya. Betul. Jadi tadi saya cerita di reksadananya, waktu dia jual beli saham itu kena pajak sudah. Ya. Jadi kalau kita sebagai investor langsung jual beli saham, maka waktu kita menjual kembali sahamnya itu kena pajak 0,1% dari nilainya. Jadi ada pajaknya juga. Oke, tapi reksadananya sendiri investor tidak ada ya? Tidak kena pajak lagi. Oke, Pak Legowo, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini semakin banyak lagi investor reksadana ya Pak ya. Mudah-mudahan. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Pak Legowo, thank you.